Kui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sandi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto Peggy Setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Peggy Setiawan diapit 2 wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Peggy Setiawan tahun 2016 silam. Kemudian foto Peggy Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Peggy Setiawan. Dari foto lawas Peggy di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita, dan diduga merupakan pacar Peggy Setiawan. Namun pada curhatannya beberapa tahun lalu, Peggy mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Peggy Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya.
Wanita itu diduga adalah Vivi Novita yang fotonya banyak ditemukan bersama Peggy Setiawan. Pada postingan lawas Peggy di Facebook, tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke Curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans. Sementara Peggy Setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif army. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivi Novita juga memakai topi yang dikenakan oleh Peggy Setiawan. Pada foto lainnya, Vivi Novita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm KYT berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Peggy Setiawan. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas.